dipersembahkan oleh Ya, terima kasih sudah kembali lagi dan setia bersama Q&A pemirsa. Namun kali ini saya tidak sendiri, ada teman-teman panelis yang sudah menemani saya malam ini. Tepuk tangan untuk Mas Sujiwo Tejo. Mas Haris Azhar, apa kabar Mas? Long time no see. Sehat ya? Baru pertama kesini nih. Baru pertama kali. Wah, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Haris. Semi, tepuk tangan dong. Bang Henry Satrio, widih. Teman-teman, tadi kita sudah buka box pertama, isinya topiknya viral, membahas isu-isu yang lagi viral. Salah satunya adalah terkait dengan korupsi dan sejumlah kasus hukum. Nah, langsung saja yang pertama, Mas Haris Azhar, apa yang ditanyakan untuk Pak Mahfud? Sebenarnya banyak yang mau didiskusikan, ditanyakan termasuk mau protes juga sama Prof. Kenapa? Mahfud. Karena sebetulnya kan kerjaan saya kan relevan sekali ya sama bidangnya atau Prof. Mahfud sini. Cuman memang harus saya akui juga Prof. Mahfud itu apapun posisi rezim penguasa terhadap isu, pasti beliau ini orang yang membuka pintu. Bahkan beberapa isu terbatas, kita empat mata gitu. Saya punya temuan, saya sampaikan, Prof. Mahfud juga menjelaskan di dalam rumahnya itu situasinya seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan satu aja sekarang. Terakhir ini kan di publik, Prof. Mahfud ini kan mau jadi wakil presiden. Beliau Nah, saya mau cawapres. berimajinasi dengan situasi hari ini, kalau Prof. Mahfud yang jadi wapres, apa yang Prof akan lakukan? Kalau seumpama saya dan situasi seperti ini terpilih dulu jadi wapres, kan janji saya waktu itu dengan Bu Mega, dengan koalisi, saya suruh fokus pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum gitu. Saya akan fokus di sini aja agar tidak terjadi anti klimaks terhadap munculnya setiap kasus yang memberi harapan kepada masyarakat itu tiba-tiba wah masyarakat senang, tiba-tiba hilang gitu anti klimaks, soalnya jadi mengorbankan orang-orang kecil yang sebenarnya tidak bersalah terlalu besar gitu ya, hanya dia menjadi alat saja dan mendapat upah sedikit kali ya, seperti Arsin yang lurah Kohot kok sekarang ke dia fokusnya, padahal kejahatannya itu luar biasa loh. Kondisi hari ini seharusnya wapres itu bisa berperan ya untuk mendorong. Oh bisa, saya tidak tahu dulu perjanjian waktu mau jadi wapres itu kan ada perjanjian sebenarnya. Oke, Bang Hensat, silakan. Prof, sebetulnya kan begini ya, Prof. Mahfud tuh selalu berada di lingkaran pemerintahan kan. Saya sedikit banyak tuh memahami lah, misalnya dengan Pak Jokowi gimana, dengan Pak Prabowo gimana, kan dengan Pak Prabowo juga sebenarnya bareng. Yang saya lihat itu ada kesamaan nih antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu sering banget ngumpulin pengusaha. Kayak misalnya kan Pak Prabowo baru beberapa hari yang lalu mengumpulkan pengusaha. Nah, memang seketergantung apa sih sebetulnya negeri ini tuh dengan pengusaha-pengusaha yang 1% yang katanya mau menguasai hajat hidup orang banyak ini? Karena menguasai hajat hidup orang banyak itulah, karena dia kan menjadi penentu perekonomian kita, karena mereka yang menentukan, yang punya modal, mereka yang bisa menggerakkan, mereka yang bisa menghentikan di dalam berbagai kegiatan yang mempunyai dampak masif bagi perekonomian masyarakat. Kebal hukumkah mereka, Prof? Karena seperti yang kita tahu, ada sebuah kasus kepala desa tuh yang dijadikan tersangka, kepala desa Kohot gitu maksud saya, yang sering disebut-sebut. Pelakunya kemarin malah diundang Pak Prabowo ke istana. Jadi saya curiganya memang yang 1% ini memang jangan-jangan kebal hukum gitu. Nah, menurut Prof gimana tuh? Bener salahnya itu tergantung pada proses hukum yang berlangsung. Kita hanya bisa mengatakan opini yang wajar bisa timbul bahwa ini kebal hukum. Karena dari sudut hukum itu kan sudah jelas tuh ya, siapa yang salah di pagar laut itu, ya kan? Ini kan sudah diumumkan, ini ada 263 sertifikat palsu
sertifikat ilegal. Yang di sana ada lagi ratusan, yang di sana ratusan. Udah jelas ada sertifikatnya kan menurut saya tidak mungkin sertifikat yang ilegal itu bisa keluar. Kalau satu mungkin keliru. Ya. Tapi ini ratusan, mungkin ribuan. Pasti ada yang sengaja, ada otaknya di belakang ini. Dan kenapa harus lurah Arsin dari Kohot yang dipanggil? Yang dia mengatakan katanya diklaim oleh menteri KKP itu dia bertanggung jawab akan bayar. Suruh denda lagi. Dia satu kepala desa padahal nih desanya 16. Ya. Bisa tanggung jawab ke desa yang lain dari mana akalnya, sehingga Arsin sendiri membantah itu bohong itu. Saya tidak pernah menyatakan saya mau bayar, kan gitu kan kata Arsin. Itu artinya apa? Kita orang yang waras mengatakan berarti ada orang yang menjadi otak oligarki yang datang ke Menteri KKP mengatakan sudah bilang aja saya yang Arsin mau bayar, nanti uangnya dari saya. Kan selesai dari situ. Oke, Mbak Tejo silakan. Pak Mahfud 10 tahun yang lalu, aku sama Panji Pragiwaksono di Surabaya sama Pak Mahfud ini forum publik. Aku tanya waktu itu, Pak Mahfud 10 tahun yang lalu kekayaan Pak Mahfud berapa? 54 miliar waktu itu kalau nggak salah. Itu 10 tahun yang lalu. Panji, tahu gitu kita nggak jadi seniman, jadi pejabat aja. Gitu. Nah, saya tanya karena ini urusannya sama pejabat publik, waktu mundur dari Menko, kekayaan Pak Mahfud berapa? Itu nggak mungkin saya bilang di 10 tahun lalu tuh punya kekayaan 54 miliar. Nah, Berapa kira-kira? sekarang aja cuma 34. Berarti saya salah dengar. Salah dengar pasti. Tapi sorry. Artinya meningkat Tapi atau begini turun? loh. Tapi waktu itu miliar dan intinya yang saya mau tanya, sebetulnya jadi pejabat itu nggak ngapa-ngapain aja, udah kaya. Iya, Iya kan? saya sih beritahu. Kenapa sih orang masih korupsi? Ini gajinya pejabat nih. Resminya memang kalau gaji menteri itu 19 juta. cuma Dari- 18 juta. Tetapi take home pay-nya banyak itu. Yang dibawa pulang bisa 150 rata-rata minimal. Dan itu bersih. Ditambah remunerasi dianggap 100%. Ditambah uang operasional yang itu bisa dipakai untuk apa saja. Itu 125 juta. Saya 20 tahun lebih menjabat dan segitu dapatnya. Saya simpan semua bisa lebih dari 30 miliar. Itu yang korupsi itu orang gila tuh. Tapi itu dibantah, dibantah. Kan Pak Mahfud kan ketua MK juga. Iya. Sidang itu kan dapat duit juga, Pak. Oh iya, Itu cukup. saya waktu keluar dari MK tuh kaget loh, kok hartanya banyak ya gitu. Kan itu langsung disetor ke bank. Karena gajinya besar, dapat uang operasional, lalu setiap Sidang. menangani satu kasus itu 5 juta bayar. Padahal dalam satu perkara tuh kasusnya bisa 5. Dan Anda bayangkan bisa kaya tuh. Artinya bisa kalau satu periode itu ketua MK tuh bisa paling dalam 10 miliar tuh dapat. Oke. Jadi saya tidak kere-kere juga. Saya beritahu yang lebih menggilakan lagi gini loh. Banyak pejabat-pejabat itu yang merangkap, misalnya orang setingkat dirjen itu merangkap menjadi komisaris di BUMN tuh. Gajinya sendiri dia tidak sampai 50 juta sebagai dirjen. Tapi uangnya sebagai komisaris, gajinya bisa sampai 1,9 M satu bulan. Tapi gini loh, ada anggapan-anggapan yang skeptis sama Pak Mahfud ini. Karena Pak Mahfud ini kan dari 2019 bahkan menterinya Pak Jokowi. Lalu setengah tahun terakhir mungkin bertobat ya. Jadi, dan ketika di luar Pak Mahfud ini sangat kritis gitu. Nah ini kan pas setengah tahun nih jadi menterinya Pak Jokowi. Itu sebenarnya apa yang terjadi sekarang kan pasti sering rapat lah dengan beliau. Apalagi waktu itu jabatannya sebagai Menko. Nah apa yang terjadi sekarang hari ini benar-benar rancangannya Pak Jokowi nggak sih? Contoh misalnya Danantara. Danantara ini nggak ada di janji politiknya Prabowo. Tiba-tiba barangnya muncul. Nah ini sebenarnya rencana siapa? Karena di janji politiknya Prabowo nggak ada. Apakah waktu Bapak ada di dalam, Bapak ada nggak rapat soal nanti begini? Ini kan Bapak 4,5 tahun lah. Di balik layarnya. Ingin Gimana, tahu Pak saya. Nggak ada sih rapat-rapat soal Danantara dan sebagainya. Dan saya kan bukan bidang ekonomi. Tapi kalau Anda katakan, Pak Mahfud tuh dulu waktu jadi menteri diam aja. Saya kira saya menteri paling kritis ya. Iya. Semua saya bongkar. Yang masuk ke saya. Tapi ingat, saya ini Menko, bukan menteri teknis. Misalnya ada kasus hukum yang tidak menjadi problem ke publik, saya tidak boleh turun dong. Kan sudah ada Menteri Jaksa Agung punya undang-undang sendiri, Polri undang-undang sendiri, Menkumham punya undang-undang sendiri. Menko itu tidak ada undang-undangnya. Hanya diberi kuasa oleh Presiden untuk mengkoordinir. Sekarang dalam demokrasi kita itu, prosedur itu bisa dibuat. Kalau dia ingin sesuatu, prosedurnya ada dibuat.
dipersembahkan oleh